Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Felix Valles Boli Lelangwayan, SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tema yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, tentunya yang dapat dilakukan sebagai seorang guru antara lain. 1. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Tentunya kita tahu sesuai dengan pikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ada dua kodrat yang dimiliki oleh murid. Yang pertama, kodrat talam, dan yang kedua, kodrat zaman. Di sini guru dituntut untuk bagaimana menuntun murid untuk bisa menjalani proses agar tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memahami karakter murid. Dan yang keempat, memahami tujuan pembelajaran. Kita tahu 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang masih menggema saat ini. Yang pertama, Ingarsa Suntulada, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan yang baik kepada muridnya. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarsa, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, guru harus bisa memberi motivasi atau dorongan kepada murid. Untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan murid dalam belajar. Di sini murid diberi kebebasan untuk mencari tahu sendiri, belajar mandiri, dan guru hanya bertugas untuk menuntun dalam proses tersebut. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk selalu menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi yang dapat meningkatkan minat belajar murid. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan bakat dan minat murid, yang mana masing-masing siswa bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler untuk bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri masing-masing murid. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan literasi. Dengan literasi dapat memperluas wawasan murid. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dengan model dan metode yang bervariasi. Hal ini dapat meningkatkan minat dan semangat murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan
Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan perlombaan memperingati Hari Besar Nasional, di mana kegiatan seperti ini perlu dilakukan untuk siswa dapat mengingat kembali sejarah pada hari yang dirayakan tersebut. Tentunya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, banyak tantangan yang akan dihadapi. Salah satu tantangan yang dapat saya sampaikan di sini adalah kemampuan guru yang masih minim dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpusat pada murid. Solusi yang ingin saya tawarkan adalah guru perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seminar, atau workshop untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana dalam kurikulum 2013 kita sudah menggantikan dengan kurikulum merdeka. Di sini murid merdeka untuk bisa belajar sendiri, sedangkan guru hanya bertugas sebagai penuntun. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih dan salam sehat.